Ada banyak orang yang karena masih belum sepenuhnya menyalipkan keakuan yang mereka miliki, di saat mereka harus menghadapi berbagai konsekuensi negatif akibat perbuatan tidak akurat mereka di masa lalu, cenderung untuk terus berusaha menghindarinya. Alih-alih menghadapi berbagai konsekuensi tersebut secara jantan dan mulai melakukan hal yang benar untuk menebus atau memperbaiki kesalahan atau bertanggung jawab atas ketidakakuratannya selama ini, mereka justru berdalih dan mencari kambing hitam atas segala perbuatan mereka itu. Menghadapi kejadian-kejadian seperti itu, Roh Kudus memberikan suatu pengertian kepada saya. Di saat seseorang bertobat, terlepas karena terhimpit oleh keadaan serta konsekuensi negatif akibat perbuatan tidak akurat yang ia lakukan di masa lalu, ataupun karena memang betul-betul menyadari atas berbagai kesalahan yang ia lakukan, ia perlu segera membangun atau mempersiapkan mentalnya untuk melakukan hal yang benar, mengambil posisi untuk bertanggung jawab atas semua konsekuensi negatif yang harus ia hadapi, membereskan kembali semua kekacauan atau permasalahan yang timbul akibat tindakan-tindakannya di masa lalu. Proses dalam membangun mental untuk melakukan hal yang benar, bertanggung jawab untuk mau membenahi kembali berbagai kekacauan dan kerusakan yang terjadi, menunjukkan level dan kualitas pertobatan yang dimiliki oleh orang yang bersangkutan. Lihatlah teks Alkitab tentang Zakheus, Lukas 19 ayat 1-10, dan anak bungsu yang keluar dari rumah bapaknya, Lukas 15 ayat 11-24. Masing-masing individu menyadari kesalahannya, dan masing-masing membangun mentalitas mereka untuk bertanggung jawab atas ketidakakuratannya. Zakheus memutuskan untuk menyerahkan hartanya, dan anak bungsu memutuskan untuk memposisikan diri menjadi salah satu dari para hamba yang bapaknya miliki. Memang ketika seseorang harus menghadapi suatu konsekuensi negatif atas ketidakakuratannya, memposisikan diri untuk bertanggung jawab dan membenahi kembali segala kekacauan atau kerugian yang sudah ia timbulkan, segala sesuatunya terlihat seperti sangat gelap dan bahkan mengancam keselamatannya. Tapi sesungguhnya itu hanyalah sugesti dan halusinasi yang berasal dari ketakutan serta ketidaksiapan dirinya untuk menghadapi apa yang harus ia hadapi. Belajarlah dari anak bungsu. Ia membangun mentalitasnya dengan terus berkata-kata pada dirinya sendiri tentang kemungkinan terburuk yang bakal ia alami jika ia kembali ke rumah bapaknya. Dan ketika seseorang sudah membangun mentalitasnya untuk menghadapi kemungkinan terburuk yang harus ia jalani saat mempertanggungjawabkan akibat dari kesalahan atau ketidakakuratannya, maka ia pasti akan memiliki cukup kekuatan atau kemampuan untuk mulai melakukan hal yang benar. Tindakannya untuk mulai melakukan hal yang benar inilah yang akan memotong konsekuensi negatif yang seharusnya berkelanjutan dalam hidupnya atau bahkan melebar ke orang-orang lain yang dekat atau berinteraksi dengan dirinya. Dan pada saat yang sama, sesungguhnya ia sedang menaburkan kebenaran yang bakal membuatnya menuai dengan sorak-sorai. Jalan hidup seseorang akan sepenuhnya berubah, dibawa Tuhan naik saat ia berketetapan untuk terus melakukan hal yang benar. Pada hari-hari ini, Roh Kudus sedang membawa gerejanya untuk mengalami pekerjaan penyingkapan firman yang membawa mereka jadi mengenal keberadaan Bapa dan secara pribadi terhubung dengan realita keberadaan Bapa. Dari keterhubungan dengan realita Bapalah, setiap orang percaya jadi diposisikan dan menikmati keberadaan mereka sebagai anak-anak Sang Pencipta itu sendiri. Kekristenan yang sejati baru dimulai saat kita dibawa oleh Roh Kudus untuk terhubung dengan realita Bapa. Dengan menikmati keberadaan sebagai anak Allah, artinya yang pertama, kita menikmati persekutuan yang hidup, yang sehat,
yang bersifat pribadi dengan Sang Pencipta. Dia telah melayakkan keberadaan kita yang dahulu adalah hamba dosa untuk menjadi anak-anaknya. Kita dilayakkan untuk memanggil Dia dengan panggilan Bapa. Suatu panggilan kekeluargaan yang memiliki makna kedekatan, kehangatan, kesayangan, serta keintiman. Kapanpun kita bisa menghampiri dan bersekutu dengan Bapa kita, mengutarakan seluruh isi hati kita dalam suasana kekeluargaan dengan Sang Pencipta itu sendiri. Roma 8 ayat 15-16 dan Ibrani 4 ayat yang ke-16. Artinya adalah sesuatu yang normal apabila saat kita mengarahkan fokus perhatian kita kepada Bapa dan kemudian mulai berkata-kata kepadanya, lalu kita mengharapkan adanya respon dari Dia. Doa yang sejati bukanlah suatu komunikasi yang bersifat searah. Doa adalah merupakan komunikasi dua arah. Di saat kita berkata-kata, Dia mendengarkan kita. Tapi pada saat Dia mulai berkata-kata, kita pun bisa mendengar isi hati atau pikirannya. Jadi, mulailah mengharapkan untuk terjadinya komunikasi dua arah dengan Bapa. Ini waktunya untuk kita mulai menikmati dimensi doa dan persekutuan dengan Bapa dalam takaran yang lebih mendalam. Yang kedua, kita menikmati kehidupan sehari-hari yang sepenuhnya bebas dari berbagai tuduhan, rasa bersalah, rasa tidak layak, beban berat, letih lesu, atau berbagai konflik batin dan berbagai pengaruh emosi negatif lainnya. Roma 8 ayat 1-2 dan Matius 11 ayat yang ke-28. Roh Kudus membawa manusia roh kita untuk terhubung dengan realitas sorga dan bisa menikmati keseharian dalam pengayoman, pemeliharaan dan penyediaan yang sudah Bapa persiapkan bagi kita dalam alam roh. Efesus 1 ayat yang ketiga. Sukacita, damai sejahtera, dan roh yang berkemenangan menjadi atmosfer sehari-hari yang terus melingkupi batin atau kehidupan kita. Bahkan ketika kita sedang lengah dan musuh berhasil menaburkan benih-benih pemikiran ataupun perasaan negatif ke dalam batin kita, maka hanya dengan berkata-kata kita bisa mengubah pemikiran dan emosi negatif tersebut menjadi energi positif dalam hidup kita. Jadi, jangan pernah menganggap bahwa karena kita baru mengalami 1-2 peristiwa buruk, maka adalah wajar jika kemudian emosi kita juga menjadi negatif. Sesungguhnya, realita hadirat Tuhan dalam hidup kita adalah sama seperti sistem imun bagi tubuh kita. Dalam beraktivitas di kehidupan sehari-hari, sebetulnya kita terus berinteraksi dengan ada banyak virus dan bakteri. Tapi karena sistem kekebalan tubuh atau sistem imun yang kita miliki cukup bagus atau kuat, maka semua virus dan bakteri tersebut jadi tidak berpengaruh atas diri kita. Demikian pula jika level realita hadirat Tuhan dalam batin kita sedang ada dalam kondisi puncak, otomatis berbagai peristiwa buruk yang sengaja dirancang oleh musuh untuk mendistract hidup kita tidak akan pernah berhasil. Imun rohani yang kita miliki, saya sering menggunakan istilah anti gores dan anti gempa, berfungsi secara maksimal untuk menjaga diri kita dari berbagai upaya jahat si iblis. Batin kita terus terjagai secara maksimal dan terus menikmati lingkupan damai sejahtera dan sukacita ilahi. Jika Yesus sudah mengambil semua beban berat, keletihan dan kelesuan dari hidup kita dan menggantikannya dengan kelegaan atau rest, Dia akan memastikan untuk hidup kita akan terus menikmati kelegaan tersebut. Harapkanlah Roh Kudus-Nya untuk terus bekerja dalam batin kita dan memastikan kita menikmati realitas sorga dalam dunia ini. Amin.
Kita sedang membahas tentang porsi dan keberadaan kita sebagai seorang anak Allah. Sewajarnya lah untuk diri kita sebagai seorang anak Allah mengharapkan terwujudnya kondisi atau keadaan sebagai berikut. Yang pertama, kita menikmati persekutuan yang hidup, yang sehat, yang bersifat pribadi dengan Sang Pencipta. Dia telah melayakkan keberadaan kita yang dahulu adalah hamba dosa untuk menjadi anak-anaknya. Yang kedua, kita menikmati kehidupan sehari-hari yang sepenuhnya bebas dari berbagai tuduhan, rasa bersalah, rasa tak layak, beban berat, letih lesu atau berbagai konflik batin dan berbagai pengaruh emosi negatif lainnya. Roma 8 ayat 1-2 dan Matius 11 ayat 28. Yang ketiga, kita akan terus dilatih oleh Roh Kudus untuk dengan sukarela menjalani kehidupan sehari-hari dalam ketergantungan penuh terhadap Bapa, menjalani kehidupan sehari-hari di dalam arahan, tuntunan, pemeliharaan, dan penyediaan dari Sang Bapa. Arahan dan tuntunan yang akan kita terima dari Roh Kudus lebih merujuk kepada hal-hal yang perlu kita lakukan sebagai respon yang akurat dalam menyikapi berbagai situasi atau peristiwa yang bisa kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya adalah agar rupa Kristus menjadi semakin nyata dalam hidup kita. Ada roh ketaatan dan kebergantungan penuh yang sedang Roh Kudus tumbuhkan dalam hidup kita. Sifat keakuan sedang terus dikikis. Atmosfer yang dibutuhkan untuk keakuan tetap hidup dalam diri kita juga sedang terus dihalau pergi. Bapa dan Roh Kudus terus berfokus untuk dapat membangun keberadaan kita, membangun jati diri kita yang baru di dalam Kristus. Sehingga dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari, kita akan betul-betul memanifestasikan keberadaan Kristus. Perhatikan setiap arahan dan tuntunan yang Roh Kudus berikan dalam kita menyikapi atau meresponi berbagai situasi atau peristiwa dalam hidup kita. Bangun hal tersebut menjadi sifat atau karakter yang baru dalam hidupmu. Begitulah yang akan terjadi jika Kristus sendiri yang menghadapi situasi atau peristiwa yang sama dengan kondisi dan keberadaan kita sekarang. Inilah saatnya untuk Kristus di dalam kita mulai memanifestasikan dirinya, dan kemuliaan yang selama ini kita nanti-nantikan otomatis akan mulai termanifestasi dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang keempat, Roh Kudus akan melatih kita untuk menjalani hidup sehari-hari di dalam otoritas para raja dalam dunia ini. Roma 5 ayat yang ke-17 dalam terjemahan Amplified Bible. Jika kita memperhatikan dinamika kerja dari Bapa dalam Dia mencipta atau berfungsi sebagai pencipta, Dia cukup berkata-kata atau berfirman. Adam sebagai manusia pertama juga berfungsi dengan berkata-kata. Demikian juga dengan Kristus sebagai Adam terakhir. Dia berkata-kata dan semuanya jadi. Sebagai seorang anak Allah, sudah sewajarnya untuk kita juga menyadari bahwa di mulut dan perkataan kita, sesungguhnya Tuhan sudah memberikan suatu otoritas. Otoritas ilahi di dalam perkataan kita tersebut, kita terima dari kelahiran. Sama seperti seorang raja, dia menjadi raja karena memang dia terlahir sebagai keturunan raja. Demikian pula kita menjadi raja dan memiliki otoritas kerajaan juga adalah karena faktor kelahiran. Roh Kudus melahirkan kita kembali menjadi ciptaan baru. Generasi para raja yang dilahirkan oleh pekerjaan Roh Kudus dan dilantik oleh Sang Raja segala raja, Sang Pencipta itu sendiri di Sion. Mazmur 2 ayat yang ke-6. Dengan menyadari fakta-fakta rohani di atas, sudah sewajarnya untuk kita mulai mengembangkan takaran iman dalam hidup kita. Teruslah mengimajinasikan dan berkata-kata, meyakinkan diri kita atas berbagai fakta rohani yang ada. Jangan berpuas diri hanya karena sudah mengetahui dan menerima berbagai fakta rohani tersebut. Harapkanlah untuk kita betul-betul mengalami
realita dari fakta rohani tersebut. Mulut dan perkataan kita Tuhan pakai untuk menghadirkan kerajaannya, mewujudkan isi hati atau agendanya di bumi ini. Yesaya pasal 51 ayat 16 menulis, Aku menaruh firman-Ku ke dalam mulutmu dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku, supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, dan berkata kepada Sion, Engkau adalah umatku. Amin. Kekasih Tuhan, message ini masih akan berlanjut lagi besok. Saya Stephen Agustinus, God bless you. Message ini adalah merupakan kelanjutan dari message kemarin. Kita sedang membahas tentang porsi dan keberadaan kita sebagai seorang anak Allah. Sewajarnya lah untuk diri kita sebagai seorang anak Allah mengharapkan terwujudnya kondisi atau keadaan sebagai berikut. Yang pertama, kita menikmati persekutuan yang hidup, yang sehat, yang bersifat pribadi dengan Sang Pencipta. Dia telah melayakkan keberadaan kita yang dahulu adalah hamba dosa untuk menjadi anak-anaknya. Yang kedua, kita menikmati kehidupan sehari-hari yang sepenuhnya bebas dari berbagai tuduhan, rasa bersalah, rasa tidak layak, beban berat, letih lesu, atau berbagai konflik batin dan berbagai pengaruh emosi negatif lainnya. Roma 8 ayat 1-2 dan Matius 11 ayat 28. Yang ketiga, kita akan terus dilatih oleh Roh Kudus untuk dengan sukarela menjalani kehidupan sehari-hari dalam ketergantungan penuh terhadap Bapa, menjalani kehidupan sehari-hari di dalam arahan, tuntunan, pemeliharaan dan penyediaan dari Sang Bapa. Yang keempat, Roh Kudus akan melatih kita untuk menjalani hidup sehari-hari di dalam otoritas para raja dalam dunia ini. Roma 5 ayat yang ke-17 dari terjemahan Amplified Bible. Yang kelima, Bapa telah menetapkan adanya porsi berkat, penggenapan janji untuk dapat kita nikmati sebagai anak-anaknya. Tapi untuk menikmatinya dibutuhkan kesediaan kita untuk menyatukan diri dengan agenda Bapa. Roma 8 ayat yang ke-17. Dengan menjalani hidup sebagai seorang anak Allah, sesungguhnya ada banyak hal dalam kehidupan kita yang sudah tidak perlu dipergumulkan lagi. A. Kebutuhan hidup sehari-hari. Tuhan menegaskan, jika kita terus menyatukan hidup kita dengan agenda kerajaannya, sesungguhnya kita sudah tidak perlu lagi memikirkan atau mengkhawatirkan tentang pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari yang kita miliki. Sebagai Bapa yang baik, Dia sudah menyediakan suatu porsi berkat bagi kita. Matius 6 ayat 33. Jadi selama kita terus memprioritaskan penggenapan agenda kerajaannya di bumi ini, otomatis kita pun akan terus menikmati adanya pemeliharaan Bapa yang secara ilahi Dia nyatakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita tidak perlu lagi hidup dengan menjadi budak sistem Babel. Kita terkondisikan untuk selalu mengejar uang dan terus memiliki suatu keyakinan bahwa jika kita tidak memiliki uang, maka otomatis kita juga tidak akan bisa hidup dengan sepatutnya. Itu adalah tipu muslihat iblis yang sudah berhasil Dia tanamkan ke dalam paradigma umat manusia, mengkondisikan semua orang di atas muka bumi ini untuk terus menjadi hamba mamon. Tapi sebagai anak Allah, kita harus memastikan bahwa realita keberadaannya dalam hidup kita adalah merupakan hal yang paling penting. Dia harus menjadi harta kita satu-satunya dan yang paling berharga. Matius 6 ayat 19-24. B. Pertumbuhan atau kematangan rohani. Yohanes 15 ayat 1-8. Tuhan menegaskan, jika kita terus memiliki hati yang haus lapar akan Dia, kita terus melekat, hidup di dalam keterhubungan dan kebergantungan kepada Bapa,
maka otomatis kita juga akan terus menikmati adanya aliran firman yang keluar dari mulut Bapa, mengalir dan menghidupkan manusia batiniah kita. Selalu ada kehidupan ilahi yang mengalir dari ruang tahta, memenuhi kehidupan sehari-hari kita. Otomatis segala bentuk keakuan, keinginan daging, ataupun benih-benih musuh lainnya yang berhasil tertabur ke dalam hidup kita tidak akan pernah bisa bertumbuh. Sebaliknya, keilahian dan rupa Kristus akan jadi semakin nyata dalam hidup kita. Tidak ada lagi pergumulan untuk terus bertumbuh, menjadi semakin matang secara rohani, hidup dalam keilahian, ataupun jadi semakin serupa dengan Kristus. Semua akan terjadi secara begitu saja. Yang harus kita waspadai adalah masuknya berbagai pencemaran rohani ke dalam hidup kita. Berbagai ganjalan, sakit hati, luka batin, kekecewaan, dan berbagai jenis konflik batin atau gejolak emosi negatif lainnya yang seringkali masuk dan mencemari kehidupan kita karena adanya gesekan, kesalahpahaman, ataupun konflik dengan orang-orang lain. Itu semua adalah perusak nomor satu dari hubungan yang kita miliki dengan Bapa. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 14-15 menuliskan, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Jadi pastikanlah kita menjadi seseorang yang mengadopsi sifat dari Bapa Sorgawi, mudah mengampuni dan melupakan kesalahan. Matius 5 ayat 43-48. Poin C, hidup dalam ketaatan mutlak pada setiap arahan, perintah, dan firman-Nya. Yeremia 31 ayat 33-34, Yehezkiel 36 ayat 26-27, dan 1 Korintus 11 ayat yang ke-25. Secara spesifik, Nabi Yehezkiel menubuatkan di dalam kitab Yehezkiel 36 ayat yang ke-26 dalam terjemahan versi mudah dibaca. "Aku akan menaruh roh yang baru padamu dan mengubah caramu berpikir. Aku mengambil hati yang keras dari tubuhmu dan memberikan hati yang lembut kepadamu." Sementara di dalam ayat yang sama dari terjemahan firman Allah yang hidup dituliskan, "Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru. Aku akan memberikan kepadamu keinginan-keinginan yang baru dan benar, serta memberikan roh yang baru dalam batinmu. Aku akan menyingkirkan hatimu yang mengeras seperti batu karena dosa, dan memberikan kepadamu hati yang baru, yang lembut dan penuh kasih." Tuhan sendiri yang berinisiatif untuk menaruh dalam hidup kita sebagai ciptaan baru keinginan-keinginan yang benar, paradigma atau perspektif atau persepsi yang ilahi, sehingga dari dalam diri kita akan selalu ada dorongan untuk melakukan hal yang benar, membangun suatu kualitas hidup yang memperkenan hati Bapa, hidup di dalam ketaatan mutlak pada setiap perintah, arahan, dan firman-Nya. Jadi, jika sampai hari ini engkau masih terus bergumul untuk bisa membangun kehidupan yang memperkenan hati Bapa, engkau terus bergumul untuk bisa taat secara mutlak pada area-area tertentu dari kehidupanmu, itu disebabkan karena engkau masih mengizinkan tipu muslihat iblis terus berlaku dan mendistrek hidupmu dari Dia. Tidak ada kehidupan yang lebih baik, yang lebih indah, dan lebih menyenangkan selain hidup dalam ketaatan mutlak pada setiap arahan, tuntunan, perintah, dan firman-Nya. Itulah hakikat keberadaan manusia yang sesungguhnya. Dia menjadikan kita untuk hidup sebagai eksekutor dari setiap perintah-Nya. Dia memberikan hati yang taat mutlak agar kita bisa menjalani kehidupan sehari-hari kita di dalam lingkupan realita hadirat-Nya. Inilah yang akan membuat kita dibedakan dan diistimewakan dari antara segala bangsa di atas muka bumi ini. Amin.
Bersama dengan seluruh kerabat kerja Daily Devotion Pastor Stephen Agustinus, saya mengucapkan selamat tahun baru. Saya yakin di tahun yang baru ini, keberadaanmu sebagai anak-anak Allah akan makin dimanifestasikan. Bapa memakai hidupmu untuk menyatakan terang kemuliaan sorga di tengah dunia yang makin gelap ini. God bless you. Saya Stephen Agustinus. I love you. Mari dapatkan renungan harian Pastor Stephen Agustinus yang akan membangkitkan dan menyegarkan roh Anda dengan cara mengetik nama, kota, dan nomor WhatsApp Anda. Kirim ke nomor 0888 6132 106. Kami ulangi di 0888 6132 106. Tuhan itu nyata dan Dia masih terus bekerja.